Yang menarik dari AI adalah dia ini beda sama program komputer konvensional. AI itu semakin dilatih bakalan semakin pintar. Ini menarik. Kalau AI semakin dipakai itu semakin pintar. Pertanyaannya adalah, ini kita yang pakai AI atau AI yang pakai kita? AI, Artificial Intelligence, atau kepintaran buatan. Dari mulai pelajar, mahasiswa, konten kreator, pengusaha, sampai korporasi, sekarang udah nggak asing buat ngelakuin aktivitasnya pakai AI. AI itu bekerja dengan sistem neural network, di mana input data atau informasi yang masuk bakalan diproses semua kemungkinan maksud dan tujuannya. Nah, hasil proses itu disimpan di big data atau suatu tempat penyimpanan data yang besar banget. Untuk kemudian kumpulan data itulah yang jadi tempat utama AI buat nyimpen dan ngolah input juga ngasih respon. Makin sering kita input data, makin banyak data yang kesimpan di big data dan bakalan semakin pintar juga AI-nya. Itulah yang bikin AI semakin sering dipakai, semakin pintar. Padahal di awal pembuatannya, AI secara standar udah diinput dataset sama developernya dan juga data dari seluruh internet. Sekedar info, waktu ChatGPT pertama kali dibuat, itu udah diinput data sebanyak kurang lebih 570 GB teks dan kata-kata, atau sebanyak kurang lebih 300 miliar kata-kata sama developernya. Termasuk juga seluruh data yang ada di internet, seperti buku, artikel, blog, jurnal, sosial media, dan data lainnya yang bertebaran di internet. Dan infonya, para ilmuwan bilang kalau sekarang ini kita hampir kehabisan data buat ngelatih AI. Bukan kita yang pakai AI, sebaliknya. Itulah kenapa seiring perkembangannya, AI harus terus dilatih supaya bisa terus ngikutin arus perkembangan kehidupan manusia. Dan percaya nggak percaya, secara nggak langsung, kitalah yang sebenarnya dipakai sama AI untuk bikin mereka lebih pintar. Saya kasih 2 contoh kasus. Yang pertama adalah GPT-4 dan ChatGPT. Kedua-duanya itu sama-sama AI dari OpenAI. Tapi kenapa GPT-4 itu berbayar, sedangkan ChatGPT gratis? Selain daripada karena GPT-4 itu jauh lebih canggih, data dari ChatGPT yang dipakai gratis sama user itu, yang nantinya bakal dipakai sama GPT-3 dan GPT-4. Makanya ChatGPT dibuat gratis supaya bisa memperkaya data di big datanya OpenAI, yang mereka nantinya bisa pakai jadi sumber data semua model AI mereka. Yang kedua adalah Tesla Autopilot AI. Saya yakin juga sebagian rekan-rekan mungkin udah pada tahu kalau di dalam sistem perangkat lunak mobil Tesla itu ada AI yang terkoneksi ke servernya Tesla dan secara terus-menerus ngirimin data yang dia dapat selama mobil Tesla itu dipakai. Data yang dikirim itu macam-macam, dari mulai kontur jalan, suhu dan cuaca, rambu-rambu lalu lintas, keadaan lingkungan, dan masih banyak lagi data yang dikirimin ke server Tesla. Dari data pengguna Tesla itulah yang jadi input big data Tesla supaya AI Tesla ini kedepannya bisa bekerja semakin baik dan semakin pintar. Alasan klise dari narasi AI yang pakai kita adalah supaya AI bisa ngasih hasil yang relevan dan cocok sama preferensi kita sebagai penggunanya. Tapi kalau kita mau lebih berpikir kritis, alasan klise itu kayaknya perlu kita pertanyain lagi deh. Karena itu kayaknya bertolak belakang sama privasi dan kerahasiaan data, apalagi data pribadi. Apa pendapat rekan soal ini? Apa privasi itu sepadan buat jadi nilai tukar perkembangan teknologi? Apa itu wajar? Coba kita berbagi di kolom komentar. Nah, ini yang menurut banyak ahli justru lebih mengerikan. Rekan-rekan tahu nggak, kalau saat ini hampir seluruh informasi pribadi kita itu sedang dan sudah dikumpulin sama AI. Kalau udah jadi, videonya bisa teman-teman lihat di layar atau main ke channel kami. Saya Julian, dengan Sinau kita jadi lebih tahu. Tetap di overthinking, stay over, keep thinking.